Sejarah perkembangan masuknya Injil di tanah Papua yang telah berusia 169 tahun memiliki keistimewaan dan daya tarik tersendiri sebagai destinasi berbasis spiritual di Pulau Mansinam. Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Tembong Mere MTP mendorong semua pemerintahan setanah Papua untuk memberikan perhatian serius membangun pulau peradaban orang Papua tersebut. Mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres, Dr. Felix Wanggai SIP MPA mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-169. Semoga apa yang disampaikan oleh pelayan firman bahwa kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja mewujudkan keadilan kesejahteraan dapat terrealisasi dalam hari-hari ke depan di tanah Papua. Tentunya pemerintah pusat memberikan apresiasi besar atas pelayanan gereja telah menyebarkan kasih sebelum hadirnya negara dan pemerintah. Dirinya yang juga menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyumbang 1 unit mobil cerdas dan bantuan uang 1 miliar mendukung pembangunan sarana prasarana di Mansinam. Pemerintah pusat mengucapkan selamat hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-169 tahun. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel, Sekretaris Umum BPA Sinode GKI Tanah Papua, bahwa kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Semoga dapat terwujud oleh kita semua di hari-hari ini dan hari-hari ke depan di tanah Papua. Penjabat Gubernur Ali Baham menjelaskan peran umat Muslim juga menjadi saksi proses penginjilan di tanah Papua atas bantuan Kesultanan Tidore. Diyakini kasih yang dibawa oleh kedua misionaris asal Jerman, Otto dan Gessler, telah membawa hasil bagaimana perbuatan manusia bisa jabarkan kasih Tuhan dalam hati. Tidak lupa menyampaikan tepat tanggal 5 November sebelum memulai tugas sebagai penjabat gubernur, dirinya lebih dulu melakukan lawatan ke Pulau Mansinam. Tanah Papua terbuka bagi siapa saja yang ada di atas tanah ini dan menjadi berkat untuk kita semua. Terbukti dan terlihat bagi kita yang hadir di saat ini bahwa buah Injil yang manis dan berkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk itu, saya mau berpesan kepada kita semua. Momentum perayaan Hari Pekabaran Injil 169 tahun adalah ungkapan yang harus disyukuri, dan dalam kebersamaan ini kita bersama-sama harus menjadi berkat di atas tanah Papua agar kita selalu diberkati. Menurutnya, Badan Pengelola Mansinam perlu diperbaiki, maka pemerintah Papua Barat dengan tegas memberi dukungan penuh guna menata Mansinam sebagai situs sejarah bernilai spiritual. Dengan demikian, Pulau Mansinam akan menjadi ikon kunjungan wisatawan berbasis lokal maupun internasional. Terakhir, menghimbau jelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, berharap Mansinam sebagai titik awal menyampaikan pesan damai bagi semua orang. Mohon maaf saja Bapak Mantan Gubernur, Badan Pengelola Mansinam ini sepertinya perlu kita perbaiki lagi. Saya bicara di mimbar ini yang kedua kalinya. Tanggal 4 November yang lalu saya injak kaki saya di Manokwari sebagai penjabat gubernur. Diterima oleh Kepala Suku Besar Arafah dan juga Suku Leli. Tanggal 5 November saya injak kaki saya di Mansinam dan saya bersambutan di gereja yang di bawah, gereja yang kecil yang di bawah. Tapi hari ini 3 bulan kemudian, di tanggal yang sama 5 Februari 2024, saya berkesempatan berdiri di atas bima demonstrasi ini di gereja yang hebat ini. Mari kita bersama-sama berkeluarga hebat. Mari kita lihat di dalam gereja ini apa lagi yang harus kita lakukan. Organisasinya harus kita benahi. Kita sama-sama harus punya kesepakatan. Daripada setiap tahun harus wisata terus ke luar negeri untuk wisata rohani. Mengapa orang yang datang di sini untuk wisata rohani di sini?
bisa dibuat sedemikian rupa. Ini PR bagi Sinode, PR bagi pemerintah provinsi seluruh tanah Papua. Wakil Ketua 1 Sinode GKI di Tanah Papua, Hiskia Rolo STH menambahkan, doa sulung yang pertama kali diucapkan kedua misionaris itu menjadi landasan iman percaya dengan tugas utama membawa Injil dan kebenaran. Besar harapan apabila dengan kehadiran dua orang saja dapat mengukir peradaban dan antusias umat yang mengikuti momentum peringatan 169 tahun secara langsung dapat terucap menjadi kenyataan. Tuhan, kami injak tanah ini. Itu berarti segala hal yang dilakukan di atas tanah ini untuk bangsa ini harus dilandasi dengan doa. Kalau bukan doa, maka sia-sialah segala upaya mereka berdua tiba di tanah Papua dalam tugas mulia, tugas kerajaan surga, yaitu datang ke tanah Papua untuk membawa bangsa Papua masuk kerajaan surga. Itu tugas utama dari kehadiran Karwilan Poto dan Johan Gottlob Gessler di tanah Papua. Ketua Panitia Perayaan HUT PI ke-169 Dr. Andus Domingus Mandacan MSI menyatakan, sinar kasih Allah telah menerangi orang Papua. Momentum peradaban baru bagi orang Papua karena visi misi sosial kemasyarakatan, agama dan pendidikan. Jelang puncak peringatan juga digelar pawai budaya dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 7.317, melibatkan semua unsur mulai dari kerukunan Nusantara, instansi, tokoh pemuda, adat, dan agama. Adapun besaran anggaran yang mendukung suksesnya acara kurang lebih 5,3 miliar rupiah, di dalamnya dukungan Pemprov Papua Barat memberikan bantuan pembiayaan sebesar 3 miliar rupiah. Ibadah syukur yang dilaksanakan di Pulau Masinam pada tanggal 5 Februari 2024 hari ini yang dihadiri kurang lebih 15.000 orang. Dari peserta yang berada di Manokwari maupun yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua bahkan luar tanah Papua. Hadirin yang saya hormati, kegiatan dilaksanakan ini tentu memerlukan tidak sedikit biaya, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Juga lainnya, kegiatan lainnya. Oleh karena itu, di kesempatan ini selaku Ketua Panitia, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu panitia. Usai acara, penjabat Gubernur Papua Barat juga menyerahkan simbolis bantuan mobil operasional yang telah dijanjikan saat pertama mengunjungi Mansinam pada 5 November 2023 lalu. Ada pula bantuan uang tunai oleh penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk sebesar 1 miliar rupiah, mendukung pengembangan sarana prasarana Pulau Mansinam dan 1 unit speedboat untuk keperluan penginjilan sekitar wilayah pulau. Saya injak kaki di Mansinam, begitu turun ada mobil satu jemput, mobil kecil satu. Saya bilang kalau begitu saya jalan kaki saja, dan di gereja langsung saya bilang nanti pengenaan mobil satu untuk bantu-bantu di sini supaya angkut barang kalau orang datang misalnya. Dan puji Tuhan hari ini datang lagi tanggal 5, 3 bulan kemudian. Tidak hanya cerita di gereja, karena saya juga takut bicara di gereja kalau kita terlalu itu bahaya. Apalagi saya sudah cuci muka dengan air lagi. Jadi saya ingat-ingat dengan Tuhan ini kalau sampai tidak jadi ini bisa bahaya buat saya. Jadi hari ini janji kita tunaikan, ya ini digunakan sebaik-baiknya. Dari pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya ya mobilnya jangan naik semua, nanti ya, kalau pakai untuk barang di sini kami serahkan. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.